Kemarin Buya katakan bahwasanya kita harus dalam setahun minimal sekali saja kita kunjungi ziarah ke makom-makom para wali songo. Kenapa? Kenapa harus? Sebagai bentuk syukur kita kepada beliau-beliau. Kenapa? Karena agama yang kita anut saat ini tidak bisa ingat, putus daripada hubungan beliau-beliau. Ingat, agama yang kita anut. Ingat, agama yang kita anut. Kita tidak akan bisa melupakan mata rantai agama tersebut, yaitu beliau-beliau. Fahami oleh kita semuanya. Dan ini Allah anugerahkan kepada bangsa Indonesia. Siapa beliau-beliau? Adalah ulama, wali, da'i, dan dzurriyyah Rasulullah. Yang keilmuannya, sanadnya betul-betul terang seperti matahari sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahami oleh kita semua. Maka jangan heran. Karena sang da'i-da'inya adalah ulama dan wali-wali yang tersambung kepada Rasulullah SAW, bahkan darah daging Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan heran kalau bangsa Indonesia yang mayoritas non-muslim tidak dengan tumpahan darah berbalik, Masya Allah, menjadi negara yang mayoritas muslim. Bahkan di Indonesia lahirlah kurun kewalian, masa keulamaan, masa kesolehan. Kapan dimulai? Dari para wali-wali songo. Para wali-wali songo yang datang ke Indonesia mencetak para wali-wali di sini. Baik dari nasabnya sendiri maupun dari murid-muridnya dari bangsa Indonesia yang dididik oleh beliau-beliau, bukan sekedar menjadi ulama biasa, tapi menjadi wali-wali besar. Dan itu turun-temurun tidak hanya satu abad. Allah. Dari zaman itu ratusan tahun ke bawahnya sampai masa kakek kita. Kakek kita masih menemukan yang namanya wali-wali Allah. Yang memiliki rumah yang begitu hebat. Kapan mulai lenyap, mulai rusak? Adalah setelah mulai hilang masa kakek kita ke masa kita. Dan mudah-mudahan Allah mengembalikan lagi masa kita dan seterusnya ke masa-masa kejayaannya seperti dulu-dulu. Masya Allah, dulu orang bajingan saja bisa ketemu wali dulu. Dengan gampang ketemu wali dulu itu. Masya Allah, tabarakallah. Dan sekarang sulit. Ketemu orang yang mustajab doa sekarang sulit. Dulu biasa. Khawarik lil adat itu sudah biasa. Maka kenapa bangsa Belanda dengan segala kekuatannya, dia tidak mampu menguasai Indonesia. Sampai ratusan tahun Indonesia tidak tunduk kepada Belanda. Padahal Indonesia tidak punya senjata. Tapi Indonesia punya wali-wali Allah. Punya ulama-ulama Allah. Ingat, ada karomah dan keberkahan yang menjadi benteng. Fahami oleh kita semuanya. Dan hayati oleh kita semuanya. Makanya Belanda ingin mengkristenkan Indonesia dengan segala kekuatannya, menguasai Indonesia dengan segala kemampuannya. Apa akhirnya? Luluh lantah. Luluh lantah, Masya Allah. Tidak berhasil. Yang berhasil siapa? Para wali-wali Allah. Dan para wali-wali Allah di saat Belanda kan dengan segala kekuatannya ingin menguasai Indonesia, ingin mengkristenkan Indonesia, malah berubah Indonesia menjadi negara muslim yang terbesar. Allah. Mungkinkah ini kan? Coba dengan kekuatan dakwah orang-orang biasa. Coba. Siapa yang menjadi da'i sekarang kondang, bisa berbicara, bicaranya didengar. Coba sudah mengislamkan berapa orang? Coba sudah bisa merubah provinsi mana menjadi provinsi yang muslim. Dulu berapa orang sih yang disebut wali-wali songo itu? Karena derajatnya. Beliau adalah aulia.
beliau adalah ulama, beliau adalah solehin, dan beliau adalah cucu-cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mengajarkan agama kepada bangsa Indonesia ini dengan ajaran yang ajarannya ini murni warisan dari datuknya Sayyidina Muhammad. Bukan dari otak, bukan dari pemikiran, bukan dari observasi, lah, bukan karena kecerdasan itu, kecerdasan tidak, tapi murni wirasah nabawiyah, warisan kenabian dari datuknya Sayyidul Wujud, Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukurlah kita bangsa Indonesia. Wajib disyukuri dan harus diingat. Ziarahlah kepada beliau-beliau para wali songo. Karena beliau-beliaulah sanad agama kita semua. Sanad iman Islam ihsan bangsa Indonesia. Kali-kali harus sempatkan ziarah kepada beliau-beliau. Beliau-beliaulah sanad kita semuanya. Bersyukurlah kita. Semoga kita digabungkan bersama beliau-beliau. Sehingga kita bisa berkumpul dengan Rasulullah SAW dengan barakah dan syafaatnya beliau-beliau. Karena beliau-beliau adalah cucu-cucunya Rasulullah SAW. Dan sampai sekarang alhamdulillah wabil khusus di Jakarta, alhamdulillah kita harus bangga dan harus bahagia, bersyukur dan harus minta kepada Allah agar terus kita diistiqomahkan, bisa mengaji kepada guru-guru kita para habaib. Ini amanat al-faqir, ya. Amanat al-faqir ini ya kepada semua umat Islam. Alhamdulillah sekarang sudah banyak para habaib yang mengajar di situ, di sini, membuka pesantren di situ, di sini. Coba kita berjuang bersamanya. Duduk di majelisnya, ajak umat Islam agar bergabung kepadanya. Ketahuilah tidak ada yang bisa mengenal persis kepada akhlak Rasulullah SAW kecuali datuknya, kecuali cucunya sendiri. Tidak ada yang bisa tahu kepada keseluruhan gerak-gerik Rasulullah SAW kecuali cucunya sendiri. Ini makul, ini bisa masuk, ini bisa masuk akal, ya. Ini bisa masuk akal. Ini logika saja, logika. Siapa yang tahu kepada Nabi? Ya anaknya sendirilah, ya cucunya sendirilah, gitu kan? Dan alhamdulillah oleh Allah kita digiring. Ini hadiah yang termahal dari Allah kepada kita dalam sejarah hidup kita. Dalam sejarah kita diciptakan oleh Allah. Dalam sejarah semua manusia ahli bumi ini. Di antara anugerah terbesar ketika kita dijadikan murid dari ulama-ulama yang mana ulama-ulama tersebut sanad ilmunya sampai kepada Rasulullah SAW, plus ulama-ulama tersebut adalah cucu-cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah tetapkan bersama beliau-beliau dari dunia sampai akhirat, bersama beliau-beliau mendapat limpahan berkah beliau-beliau, cahaya dan asrar beliau-beliau, syafaat beliau-beliau, ridha dan doa beliau-beliau. Wa ila arwahihim al-Fatihah.